Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arum Anissa Fitri dari program studi akuntansi. Sampah plastik banyak berserakan. Di rumah Bang Maul menjahit kemeja. Hari ini saya akan mempresentasikan penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Maksud dan tujuan presentasi saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Sumardi, MPD. Berikut adalah latar belakang presentasi saya kali ini. Apa sih arti bahasa? Bahasa adalah alat berkomunikasi yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan ide, pendapat, dan pikiran kepada orang lain dalam berinteraksi dan bekerja sama. Hal tersebut berkaitan erat bahwa hakikat manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bahasa untuk memenuhi hasratnya. Seiring perkembangannya zaman, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser dan digantikan oleh bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Umumnya, anak remaja sekarang menganggap kalau tidak mengerti bahasa gaul, berarti remaja tersebut tidak gaul. Bahasa gaul pun semakin merajalela di kalangan masyarakat, terutama para remaja. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Interferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa menjadi tidak baik dan benar. Lalu bagaimana sih perkembangan bahasa gaul di Indonesia? Bahasa slang atau bahasa gaul mulai muncul di kalangan masyarakat Jakarta pada tahun 1980-an. Bahasa ini pada saat itu dikenal sebagai bahasa prokem atau bahasa sandi, yaitu bahasa yang dipakai dan digemari oleh kalangan remaja tertentu. Pada awalnya, bahasa prokem hanya digunakan oleh kalangan pergaulan preman. Tujuan awal penggunaan bahasa ini sebagai kode yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk merahasiakan isi obrolan mereka. Dapat dikatakan sebagai kode karena makna dari bahasa prokem ini memiliki makna yang berbeda dari kelompok lainnya, sehingga orang yang bukan anggota kelompok tersebut tidak mengetahui makna bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi. Penggunaan bahasa prokem oleh preman saat itu tidak digunakan pada situasi dan tempat yang khusus, melainkan pada situasi dan tempat yang umum. Terlalu seringnya penggunaan bahasa prokem ini menjadikan orang awam yang bukan anggota kelompok tersebut lama-kelamaan akan mengerti makna dan bahasa sandi tersebut. Pada akhirnya, penggunaan bahasa prokem ini tidak hanya digunakan oleh kalangan anggota kelompok tertentu saja, namun juga masyarakat awam yang bahkan bukan anggota kelompok tersebut juga mulai menggunakan bahasa prokem dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, makna dari bahasa prokem ini tidak lagi menjadi bahasa yang memiliki makna rahasia. Nah, seiring berjalannya waktu nih, dan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi, menyebabkan perkembangan bahasa menjadi pesat. Bahasa prokem yang berasal dari Jakarta mulai menyebar ke daerah lain di seluruh Indonesia. Hal ini didukung dengan mulai munculnya situs jejaring sosial di dunia maya yang digunakan oleh masyarakat Indonesia terutama di kalangan remaja. Penggunaan jejaring sosial ini memudahkan seseorang dalam mengetahui perkembangan bahasa yang ada. Nah, pada akhirnya bahasa prokem kemudian dikenal sebagai bahasa gaul yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di kalangan remaja. Kemudian berikut merupakan contoh penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat, kata-kata yang digunakan dalam bahasa gaul merupakan terjemahan, singkatan, maupun plesetan yang cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Contohnya nih, yang pertama ada penghilangan huruf H. Bohong menjadi bohong, habis menjadi abis, hitung menjadi hitung. Contohnya, coba kamu hitung angka ini, menjadi coba kamu hitung angka ini. Lalu ada penghilangan huruf awal, memang menjadi emang, saja menjadi aja, santai saja. Bahkan anak sekarang tuh biasanya bilangnya santai
Lalu ada pemendekan kata atau kontradiksi dari kata atau frasa yang panjang. Contohnya, bagaimana menjadi gimana. Bagaimana kabarmu menjadi gimana kabarmu. Kemudian ada begini menjadi begini, begitu menjadi gitu, dan ini menjadi nih buat kamu. Seharusnya ini buat kamu, ini untukmu. Nah, dengan menggunakan struktur yang pendek, pengungkapan makna menjadi lebih cepat yang sering membuat pendengar yang bukan penutur asli bahasa Indonesia mengalami kesulitan untuk memahaminya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perubahan bahasa pergaulan remaja Indonesia. 1. Pengaruh globalisasi. Adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Perkembangan bahasa ini menjadi pesat karena dalam mengakses situs jejaring sosial tidak hanya sebatas pada penggunaan dalam negeri, namun juga luar negeri. Pada awal tahun 2000-an, istilah bahasa gaul mulai dikenal dan populer, terutama di kalangan remaja. Mereka kemudian menjadi agen penyebar dalam pertukaran bahasa gaul melalui berbagai media sosial mereka. Contohnya adalah tulisan seorang remaja di situs media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau TikTok yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat dan kemudian disebarkan oleh remaja lainnya. Lalu pengaruh yang kedua adalah pengaruh lingkungan. Karena kita adalah tergantung siapa teman-teman kita dan siapa lingkungan di sekitar kita. Umumnya, para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman, sebaya, ataupun keluarga. Hal ini juga tidak dapat dipungkiri bahwa penyerapan bahasa gaul di kalangan anak remaja yang tengah menjadi tren di kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari konformitas terhadap lingkungan. Lalu yang terakhir adalah peran media. Peran media ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap penyebaran bahasa gaul. Media elektronik dan media sosial seperti televisi, koran, majalah, dan radio itu menjadi faktor pendorong utama yang ikut menyebarkan bahasa gaul di kalangan remaja. Media elektronik contohnya kerap menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Misal, dari adegan percakapan di televisi. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja misalnya cerpen atau novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat itu sendiri, tapi sebagian bisa terjadi karena disuapi oleh media. Selanjutnya ada pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia di kalangan remaja. Nah, seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak dan pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Di antaranya, 1. Ada eksistensi bahasa Indonesia terancam dan tersingkirkan oleh bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul ini dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal, di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak mengikuti pembusukan itu. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Lalu yang kedua, ada menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti bahasa gaul, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga, itu dapat menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius.
terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Selain itu, bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal, misalnya ketika sedang presentasi di depan kelas atau sedang interview dengan HRD dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri jika suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan mendatang. Pada presentasi saya kali ini, dapat disimpulkan bahwa dalam perjalanannya, bahasa memiliki bentuk nyata sebagai media yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang dari sebuah negara, baik di bidang iptek, politik, budaya, dan kehidupan sosial masyarakatnya. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi informasi, bahasa Indonesia mulai dipengaruhi oleh bahasa gaul untuk komunikasi sehari-hari. Banyaknya kalangan anak muda yang menggunakan bahasa gaul dan singkatan dalam komunikasinya merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak pada lunturnya atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis maupun media yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari karena kecenderungan remaja yang suka meniru hal-hal baru. Oleh karena itu, menurut saya, untuk menghindari penggunaan bahasa gaul yang sangat masif di kalangan remaja saat ini, kita dapat meminimalkan dampak negatif yang ada dengan cara memulainya dari diri kita sendiri. Kita sebagai generasi emas penerus bangsa seharusnya bisa menjadi agen perubahan dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, seharusnya setiap individu bisa menanamkan sifat disiplin dalam berbahasa Indonesia dan kecintaan dalam diri terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sehingga dengan sifat itulah akan menjadikan bahasa Indonesia tetap lestari dan digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.